Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Bu Eti di semester 2 ini dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidup makhluk hidup yang terdapat di dalam buku tema 4M. Di sekitar rumah kalian pasti ada berbagai jenis hewan peliharaan. Tentunya kalian sering memperhatikannya, bukan? Ayo coba sekarang kalian amati gambar kucing dan ayam. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Siklus hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Misalnya, kucing dan ayam. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Dalam siklus hidupnya, anak kucing yang dulunya kecil setelah beberapa bulan bertambah besar. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Telur yang dikeluarkan oleh induk ayam akan menetas menjadi anak ayam yang mirip induknya. Perbedaannya, anak ayam berbulu halus. Semakin lama anak ayam tumbuh, semakin besar pula tubuh dan bulu-bulu halus berubah seperti pada induk ayam. Tidak hanya kucing dan ayam yang kamu jumpai di sekitarmu. Kamu juga dapat menjumpai berbagai jenis serangga, misalnya nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Serangga tersebut mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Metamorfosis ada dua, yaitu 1. Metamorfosis sempurna. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna memiliki ciri yang pertama, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. 2. Mengalami tahapan pupa. Yuk kita lihat siklus hidup pada hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Siklus hidup nyamuk. Nyamuk termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau larva. Setelah cukup umur, jentik-jentik berubah menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa atau imago. Siklus hidup kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur menetas menjadi ulat atau disebut larva. Ulat dapat membuat kepompong dari air liurnya. Air liur dapat mengeras membentuk benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Di dalam kepompong,
ulat mengalami perubahan bentuk tubuh dan keluar menjadi kupu-kupu atau disebut imago. Siklus hidup lalat. Lalat adalah serangga pembawa penyakit. Lalat berkembang biak dengan cara bertelur di tempat-tempat yang kotor. Telur menetas menjadi larva atau disebut belatung. Belatung berkembang menjadi pupa selama kurang lebih 7 hari. Pada fase pupa inilah tubuh terus mengalami perkembangan dan perubahan bentuk yang kemudian keluar sebagai lalat dewasa atau disebut imago. Siklus hidup katak. Katak termasuk kelompok hewan amfibi. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu atau kecebong yang hidup di air dan bernafas menggunakan insang. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya dan tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian memendek dan bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Alhamdulillah mudah bukan? Demikian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.